Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari tinggalkan kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai doa kita malam hari ini. Saya percaya hari ini ada karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari bersyukur untuk setiap kebaikannya, setiap kasihnya yang terus kita nikmati setiap hari. Kalau kita boleh sehat, boleh kuat, dan boleh berdatang malam hari ini di hadirat Tuhan. Kesempatan demi kesempatan terus kita miliki setiap hari. Karena saya percaya ada di satu titik kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk bersekutu. Malam hari ini, mari datang ke hadiratnya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih malam hari ini buat setiap anugerah-Mu, pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Hari ini kami boleh menyangkal diri kami lewat doa dan puasa. Kami percaya Bapa, semua itu boleh terlaksana semua karena belas kasihan Tuhan. Ada kesempatan bagi kami untuk merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami Tuhan, menjaga hidup kami, mengendalikan hidup kami lewat puasa. Tuhan, layakan setiap hati kami malam hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Roh Kudus untuk menjamah setiap kami malam hari ini. Mari bersyukur secara pribadi. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, minta kekudusan yang berasal dari Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampuni mulut kami jika sepanjang hari ini, bahkan beberapa waktu belakangan ini, mulut kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni pemikiran kami, ampuni mata kami, ampuni tangan dan kaki kami. Karena kami malam hari ini mau membawa pujian yang terbaik bagi-Mu, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan kami, bagi Raja kami. Melalui pujian dan penyembahan kami malam hari ini Bapa. Tidak banyak yang kami berikan, tetapi kami mau bawa pujian yang terbaik bagi-Mu. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari nyatakan sama-sama. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu. Persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang dengan tangan yang hampa kami datang. Tidak dengan
atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tarian apa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh atas firman-Mu. Segalanya yang Ku miliki, semuanya dari Padamu. Kan Ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang Ku miliki, semuanya dari Padamu. Kan Ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Firman kata semuanya, amin Tuhan, semuanya daripada-Mu Yesus. Semuanya daripada-Mu. Mari bawa pujian. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Sekali lagi nyatakan, segalanya yang Ku miliki, semuanya dari Padamu. Yang Ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang Ku miliki, semuanya dari Padamu. Aku bawa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang Ku miliki, semuanya dari Padamu. Aku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bawa segala malam hari ini. Segala yang kami miliki hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang kami miliki berasal dari Padamu Tuhan. Kami bersyukur segalanya. Mari bawa sembah syukur malam hari ini. Mari bawa putus sembah, sebab Dia Yesus yang sangat baik. Dia berikan segalanya.
segalanya. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi segala hormat. Terima kasih. Kau berikan segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Apa yang kami miliki semuanya itu milik-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan. Bersyukur untuk setiap anugerah-Nya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Belajar bersyukur, belajar berterima kasih. Apapun kondisi kita hari ini, Dia merancangkan yang terbaik. Dia merancangkan yang terbaik. Oh, sekali lagi dengan membukakan pujian bersyukur malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas kebaikan, kami terbatas. Haleluya. Mari bangun festival malam hari ini. Nikmati kesempatan menyembahnya malam hari ini. Terima kasih terima kasih Bapa. Terima kasih. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Mari bawa persembahan. Thank you Jesus. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh segalanya yang ku miliki,
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau menuntun setiap langkah hidup kami, menuntun tujuan hidup kami, menuntun visi kami Tuhan, menuntun passion dan calling dalam hidup kami. Hanya Engkau Roh Kudus, tiada yang lain. Makasih Bapa, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuhan Yesus, bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tuhan kami jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kita sama-sama Kudus. Mari jemaat Tuhan saya sambut.
pujian itu dari hati kami tidak dapat jalan tanpamu kami butuh kau yes bawa kami sekali lagi peganglah tangan guruku tangan guruku setiap waktu Ruza yes ku tak dapat jalan sendiri tanpa urusmu diriku mari angkat tangan puja tangan sama-sama kudus namamu Tuhan kami bersyukur kami simfoni kudus namamu yes kuri syukur dan simfoni indah ajaib Tuhan yang punya kuasa yang ajaib yang berikan kemenangan nama yang
menang. Yesus namanya, kudus kudus kau Tuhan. Kau kudus Tuhan. Yes, yes. Kami punya kuasa, kami punya kekuatan, karena Roh Kudus-Mu ada di hati kami. Pegang tangan kami, Roh Kudus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Beri hikmat bagi yang tidak punya hikmat. Berikan kerendahan hati. Tegur kami, Roh Kudus. Kalau kami serong ke kiri atau ke kanan, kami bersyukur banget Tuhan, punya Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau kirim Roh Kudus-Mu di hati kami, menaklukkan setiap keegoisan kami, menaklukkan setiap keangkuhan kami. Kami berbeda karena kami punya Roh Kudus di hati. Kau kudus Tuhan, Kau ajaib. Mari bangkitkan Roh Kudus di hati. Kalau mulai redup, mari bangkit kembali malam hari ini. Roh Kudus terkadang hanya diam di hati, karena ada satu hal yang mengganjal. Roh Kudus tidak bisa menyala. Mungkin dosa, mungkin rasa malas. Malam hari ini bangun kembali komitmen, minta sama Tuhan, bangkitkan Roh Kudus-Mu di hati kami. Nyalakan kembali api-Mu di hati kami. Nyalakan kembali api-Mu di altar ini Bapa. Nyalakan kembali api Roh Kudus-Mu di gereja ini. Nyalakan kembali. Ampuni keegoisan kami, ampuni pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatiku malam hari. Mari sekali lagi kita sembah Dia di hati tempat ini. Yang Engkau meninggikan pakaian yang Kau pakai. Pangsit api-Mu, jangan tinggal diam. Kalau orang selangkah maju, mari melangkah juga bersama dengan Tuhan. Jangan tinggal diam. Oh, Roh Kudus jamah setiap hati kami. Bangkitkan semangat kami, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Roh Kudus. Oh, Tuhan Yesus. Kami mau nyalakan kembali semangat kami. Kami mau menolong gereja ini
Kami mau topang kota ini Bapak. Kami mau topang generasimu Tuhan. Pakai kami, kasih kami kaki, kasih kami tangan dan mulutmu Bapak. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang hadir di sini, bagus. Kami terima Kau hadir di tempat ini. Temui kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Puaskan yang haus, puaskan yang lapar Tuhan. Puaskan kami malam hari ini. Roh Kudus panggil setiap jemaat. Ya Rabbana syakana. Ya Rabbana syakana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara rindu menjadi pendoa malam ini? Apakah saudara rindu memberkati keluarga saudara? Apakah Anda rindu memberkati gereja? Apakah saudara rindu memberkati kota ini dan bangsa ini? Malam hari ini saya cuma minta satu hal. Bangun kembali komitmen untuk jadi berubah. Bereskan setiap hati. Kalau kau mau topang gereja ini dalam pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari hati kita malam hari ini. Kita punya banyak keterbatasan, tapi Roh Kudus ada memberikan kita kuasa. Asal kita mau, saudara. Makasih Tuhan. Kami rindu apimu menyala di tangan. Kami rindu Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan malam hari. Semua hati dipuaskan. Thank you Jesus. Mari minta hati Tuhan masuk dalam hati. Berikan kami hati-Mu Tuhan Yesus. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Akan berikan kumatan. Berikan kumatan seperti matamu memandangku yang di sekeliling. Dari awal berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandangku yang di sekelilingku. Berikanku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu melangkah dalam rencana. Berikanku
seperti hatiku yang penuh dengan belas kasihan. Yes, berikan kami ketabahan. Berikan mata seperti mataku memandangku ayat di sekeliling yang akan dimanggakan. Berikan tanganku untuk melakukan tugasku. Berikan kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikanku kakiku melangkah dalam hari kita. Berikanku Tuhan, berikanku hati. Katakan berikanku. Ini kehidupan kami. Sekali lagi. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan berdoa bersama. Ada 6 pokok doa yang kita akan doakan. Mari fokuskan hatimu untuk berdoa. Minta sama Tuhan. Pujian ini berkata, berikan kami hatimu Tuhan. Berikan kami tangan, berikan kami mata, berikan kami kaki. Kita punya tubuh. Kalau orang lain, Tuhan kasih tanggung jawab. Kita mulai belajar malam hari. Mari bersyukur yang pertama, bersyukur buat penyertaan Tuhan di setiap pribadi kita malam hari. Belajar bersyukur. Mari kita berdoa bersyukur sama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus dihadir di tempat ini, dihadir di depan kami. Katakan thank you Jesus buat semua yang kau percaya, buat kesehatan, buat kesempatan untuk melayani, buat dapat menghirup udara yang segar, untuk menembus studi, melakukan pekerjaan. Siapa yang berikan saudara? Itu idenya Tuhan, itu rancangannya Tuhan dalam hidup kita. Kita Mazmur berkata bahwa saat kita masih dalam kandungan pun, Tuhan sudah catat day by day apa yang akan kita lewati, apa yang Anda alami hari ini, bahkan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tuhan sudah catat. Mari bersyukur, belajar bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami melihat Engkau terus bekerja dalam hidup kami, di tengah kesibukan kami setiap hari. Kami lelah dalam menjalani hidup ini, tapi kami percaya kekuatan, anugerah, rancangan yang memampukan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Yang kedua, saya berikan kesempatan bagi setiap pribadi malam hari. Saudara yang di rumah, ambil kesempatan hari ini. Di kami Tuhan memohon ampun untuk setiap pelanggaran kita, untuk setiap mulut kita yang berdosa, untuk setiap mata kita, untuk setiap pemikiran kita, untuk setiap tangan dan kaki kita yang kadang salah melangkah. Minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan kami memohon ampun malam hari ini. Dia setia dan adil.
bereskan setiap hati. Come on. Bereskan setiap hati. Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Semuanya sama di mata Tuhan. Sama, fair. Kami mohon belas kasihan. Kuduskan setiap hati kami. Sucikan setiap hati kami. Kami percaya malam hari ini ketika kami mengaku dosa kami jadi pribadi yang baru, hati yang baru, agar kami leluasa memuji, menikmati hidup di dalam Tuhan. Thank you Lord. Doa yang ketiga, mari berdoa untuk GBI House of Mercy di tempat ini. Dalam kondisi tantangan pelayanan, di tengah tekanan, gereja ini butuh. Gereja ini butuh pribadimu untuk berdoa. Kak Carter butuh pribadimu untuk berdoa. Doa buat gembala, Bapak Ibu gembala. Kiranya diberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, kerendahan hati, hikmat agar bisa mengarahkan saudara dan saya, menuntun saya dan saudara teguh berdiri dalam pelayanan ini. Malam hari ini juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di altar ini, di G-Leader. Mari berdoa untuk mereka. Kak Carter tidak mampu sendiri. Kak Carter butuh kaki dan tangan. Setiap pelayan Tuhan berdoa buat pribadi pelayan-pelayan Tuhan, para WL, para singers, pemain musik, tamborin, aser, pengurus gereja ini butuh topangan doa saudara. Mari berdoa bagi mereka. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kerinduan hati kami. Kami bawa gereja GBI House of Mercy di tempat ini. Dari gereja yang kecil ini Tuhan, kami mau melihat Engkau bekerja luar biasa. Urapi hamba-Mu Kak Carter dan Kamega sebagai gembala di tempat ini. Butuh hikmat dari-Mu Tuhan, butuh power dari-Mu Tuhan, untuk mengarahkan setiap pribadi, setiap jiwa, setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya urapan yang baru turun atas mereka. Berdoa juga bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami manusia biasa. Kami juga butuh urapan agar kami benar-benar dapat melayani, membawa dampak yang luar biasa bagi jemaat Tuhan, memberkati satu dengan yang lain. Ampuni keegoisan kami. Pengurus gereja yang berusaha mau menata gereja ini ke arah ke depan, Tuhan, kasih hikmat, kasih tahu semua pengurus yang ada Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Kami bersandar dan berharap kepada-Mu. Pokok doa yang keempat, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Ada begitu banyak gereja yang hari-hari ini tercerai-berai. Gereja butuh pribadi yang mau jadi pendoa. Gereja butuh orang yang mau jadi penggerak. Bukan hanya jadi pendoa, tapi penggerak. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan dalam membina generasi-generasi Tuhan. Saudara, gereja butuh pribadi yang mau membina generasi, menangkap generasi. Firman Tuhan berkata bahwa banyak pelayan tapi sedikit pekerja. Berdoa supaya Tuhan pakai kaki dan tangan kita. Tuhan kirimkan lebih banyak pekerja untuk gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa juga untuk visi misi gereja supaya kembali kepada firman Tuhan.
Hari-hari ini saya merenungkan, ada begitu banyak gereja yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Hanya berdasarkan organisasi, aturan organisasi. Mari berdoa saudara, kiranya gereja bangkit, masuk lagi ke dalam firman Tuhan. Berdoa juga untuk kesatuan gereja dalam melayani, tanpa memandang denominasi gereja. Saya percaya sapu lidi, kalau hanya satu batang saja, tidak bisa menyapu sampah, saudara. Tapi kalau sapu lidi dikumpulkan sampai 100 batang, saya percaya sampah apapun dapat disapu, saudara. Begitu pula dengan gereja. Jangan ciptakan batas. Kami merindukan Tuhan, gereja kami bersatu di bangsa ini, di dunia ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Bangkitkan gereja-Mu. Masuk ke setiap gereja yang ada dari Sabang sampai Merauke. Katolik, Protestan, Pentekosta, Karismatik. Kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Kuasa yang sama kami miliki, Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan. Pokok dua kita yang kelima. Saudara, mari berkati kota ini, Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Beberapa hari yang lalu, gubernur kita dilantik di istana negara yang akan mengatur roda pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Mari berdoa bagi mereka. Hikmat, roh yang takut akan Tuhan, Tuhan kasih di hati mereka. Perkembangan Sulawesi Tengah dan Kota Palu ada di tangan mereka, saya percaya. Kalau mereka direncanakan Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa, saya percaya Sulawesi Tengah dan Kota Palu akan berkembang bersatu. Terima kasih. Mari berdoa juga untuk tantangan gereja di kota ini, di daerah Sulawesi Tengah. Roh terorisme yang merajalela. Kalau saudara bangkitkan lagi imanmu, di luar sana banyak orang yang lagi menjerit, membutuhkan pertolongan. Hari ini saya berkata bahwa bangkitkan mesbah doamu. Sulawesi Tengah butuh, Kota Palu butuh, saudara. Thank you, Jesus. Tantangan pergaulan bebas di mana-mana, di kos-kos, di beberapa titik di kota ini. Kalau saudara, banyak tuayan hari-hari ini, narkoba dan bencana alam yang mengancam keberadaan Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Tolong Sulawesi Tengah dan Kota Palu, Bapak. Selamatkan kota ini, berkati Sulawesi Tengah dan semua kota asal kami, kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kami tolak kuasa kegelapan yang mengacaukan daerah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, biar api kemuliaan Tuhan, malaikat Tuhan membentengi kota ini. Makasih Bapak, kirim pagar-pagar dari surga untuk melindungi daerah Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Kedua kita terakhir, saudara berdoa bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan permasalahan yang terus terjadi, tidak pernah henti, terus menghimpit bangsa ini. Saya percaya bahwa semua di bawah kendali pemerintah. Kalau saudara merindukan bangsa ini, setiap pribadi yang memerintah bangsa ini dikasih hati sama Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan. Saya percaya dari Sabang sampai Merauke, ada setiap pribadi yang Tuhan pilih untuk mengarahkan. Mereka hanya butuh doa, topangan, supaya Tuhan mengirim hikmat buat mereka.
Berdoa buat toleransi umat beragama, suku-suku yang ada. Bencana alam dari Sabang sampai Merauke terus terjadi. Tuhan Yesus, thank you Lord. Berkati bangsa kami Indonesia, dari Aceh sampai Papua, 34 provinsi yang ada Bapak, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami, tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami. Oh Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau hadir di bangsa kami. Tangan-Mu memegang bangsa kami Tuhan. Yes, thank you Tuhan, thank you Jesus. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup memulihkan perekonomian bangsa kami. Hanya kuasa-Mu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Kami hanya butuh pribadi-Mu, kami hanya butuh kuasa-Mu. Oh Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Bapak kami. Respon setiap doa kami dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Engkau bekerja lebih luar biasa. Thank you Jesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini tema gereja kita adalah tentang keluarga. Mulai dari keluarga. Bersama keluarga melayani Tuhan. Mari angkat pujian ini. Dalam satu kasih dengan bersehati berjanji segera sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani bersatu bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat berhenti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji segera sampai akhir mengasihimu Yesus. Mari kami berdiri bersama. Bersama keluargaku melayani Bersatu selamanya. bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat berhenti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Gelombang badai hidup, Gelombang badai hidup coba lekat lagi kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluarga mari kami bersama. bersatu sama
tiada yang dapat berhenti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami hasilkan bersama keluarga-Ku melayani, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat berlebih kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami berkah segalanya, bagi kami segalanya, bagi kami berkah segalanya, bagi kami berkah segalanya. Terima kasih Bapak, ini kerinduan hati kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami melayani Tuhan. Dan biarlah setiap anggota keluarga kami akan menyatakan bahwa Tuhan segala-galanya bagi mereka. Tuhanlah yang menjadi junjungan kami. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan, yang kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun anggota keluarga kami berada, baik itu orang tua kami, kakak atau adik kami, bahkan seluruh keluarga kami, siapapun yang bersama dengan kami, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya akan menolong mereka, Tuhan kiranya akan memberkati mereka, Tuhan kiranya akan menuntun mereka, yang terhilang, yang Tuhan tolong, supaya mereka boleh dibawa pulang kembali kepadamu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang terluka, kiranya Tuhan akan membeban hati mereka. Kami berdoa, biarlah mereka yang setia kepada Tuhan akan bertambah setia setiap hari kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya setiap ikatan mereka dilepaskan Tuhan. Mereka yang terbelenggu Tuhan diputuskan, setiap rantai yang membelenggu mereka Bapa. Mereka boleh Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama melihat keluarga kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kerinduan hati kami. Karena itu kami dengar firman Tuhan, bila firman Tuhan berikan nasihat kepada kami semua. Dalam nama Yesus, kami mau buka hati kami untuk firman. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saya pertama menyampaikan permohonan maaf, kami tadi terlambat. Saya bersama dengan Ibu Gembala. Kami ada sebuah kunjungan tadi, ada keluarga yang juga kami untuk datang mendoakan. Dan tadi saya sudah bersama sama Gomel, bahwa saya akan terlambat. Kalau sudah lambat sekali, doa aja terus gitu. Tapi puji Tuhan bisa selesai dengan cepat dan kami boleh datang di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan kembali berbicara tentang keluarga pada saat ini. Saya rindu kita sama-sama membuka kitab. Mari kita buka di dalam pertama dalam Yakobus, surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kemudian saudara bisa buka sama-sama dalam Amsal pasal 17 ayat yang pertama.
Amsal 17 ayat 1 dikatakan demikian, sebab lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang salah satu karakter yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang harus kita bangun dalam keluarga kita. Karakter itu adalah compassion atau belas kasihan. Ya, belas kasihan. Lawan dari belas kasihan adalah di sini mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau saudara baca Yakobus 3 ayat 16, ini sangat bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, hafalkan semuanya? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inti dari semua isi Alkitab itu adalah belas kasihan Tuhan terhadap manusia yang jatuh dalam dosa, yang harusnya binasa. Dan dia mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Nah, Yakobus 3 ayat 16 itu sebaliknya. Ya, Yakobus 3 ayat 16 itu adalah seperti ini. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Gitu. Jadi hal-hal yang merusak keluarga itu adalah ini. Ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau kita rindu melihat pemulihan terjadi dalam keluarga kita, maka harus ada kasih di sana, ada belas kasihan di sana. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi ada belas kasihan di sana, di mana kita berkorban untuk keluarga kita, seperti itu. Berkorban untuk keluarga kita, baik itu keluarga kita secara jasmani maupun keluarga kita secara rohani, saudara. Keluarga atau saudara-saudara kita seiman, seperti itu. Karena itu ada satu karakter yang sangat perlu kita pelajari, yaitu belas kasihan, compassion di dalam keluarga. Gereja kita namanya House of Mercy. Ya, mercy itu adalah kebaikan atau belas kasihan. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan beberapa kisah mengenai orang-orang yang melakukan sebuah pertolongan kepada orang yang sudah sekarat, orang-orang yang menderita, itu karena mereka digerakkan oleh belas kasihan. Dalam Injil Matius kita menemukan di sana waktu Yesus melihat orang banyak yang datang kepadanya, mereka sakit, mereka lemah dan butuh pertolongan, firman Tuhan berkata, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maka karena Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala, mereka lelah dan terlantar. Kemudian muncul sebuah doa di situ yang mengatakan bahwa mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, sebab mintalah pekerja kepada Tuhan yang punya tuaian, sebab tuaian banyak tapi pekerjaan sedikit. Kemudian kalau saudara membaca Alkitab, sudah juga menemukan di dalam Injil Lukas pasal 10 itu tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu dikisahkan ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, saudaraku, kemudian di tengah jalan dia diserang oleh para perampok. Orang ini kemudian hampir mati, ditinggalkan hampir mati di tepi jalan. Lewatlah seorang imam, tetapi imam itu tidak menghiraukannya. Lewat juga seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang bekerja di bait Allah juga, tapi dia tidak menghiraukan orang yang sekarat ini. Tapi kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang Israel. Tetapi justru dari orang yang berbeda ini, dapat orang Israel yang jatuh, orang Yahudi yang ada di pinggir jalan ini yang jatuh ke tangan perampok ini pun boleh ditolong, saudara. Dan firman Tuhan berkata, orang Samaria itu digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Kemudian kita juga melihat kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun terbaring sakit di kolam Bethesda. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus pun, saudaraku,
Digerakkan hatinya oleh belas kasihan melihat orang itu, kemudian dia menyembuhkan orang itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apa itu belas kasihan? Ya, apa itu belas kasihan? Alkitab mengatakan di sini dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, belas kasihan ini adalah sesuatu sebenarnya yang sudah ditaruh oleh Tuhan dalam hidup kita, saudara. Diberikan oleh Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan, yang Tuhan taruh itu dalam hidup kita. Ada kualitas itu dalam hidup kita waktu kita dilahirkan kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan rindu kita mempraktekannya, menumbuhkannya dalam hidup kita, mulai melakukannya. Saudara, kita semua memiliki potensi untuk mengasihi dan dikasihi. Ya, dalam diri kita ada potensi untuk mengasihi orang lain. Saudara, kita bahkan saya katakan pada saudara, orang yang tidak lahir baru pun sebenarnya mereka itu sebagai manusia memiliki sebuah belas kasihan dalam hidup mereka. Ya, apalagi kita anak Tuhan. Kita memiliki belas kasihan dalam hidup kita sebab kita lahir dari atas, lahir dari Bapa. Amin, saudara. Itu. Dan belas kasihan itu seperti apa sebenarnya? Belas kasihan itu, ya, mari saya ingin memberikan beberapa hal tentang belas kasihan. Belas kasihan itu pertama suatu sikap yang dimulai dengan simpati, katakan simpati. Ya, suatu sikap yang dimulai dengan simpati. Simpati itu adalah melihat penderitaan seseorang dan memperhatikannya. Seperti itu. Ya, itu simpati. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami penderitaan, mengalami luka atau mengalami sakit, kita memperhatikan orang itu. Bukan cuek, tetapi memperhatikan orang itu. Ya, memperhatikan orang-orang yang terluka di sekitar kita. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 tentang Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa. Firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu dimulai dari simpati, ya. Saudara bersimpati terhadap seseorang yang mengalami penderitaan. Saudara memperhatikan orang itu, melihat orang itu, ya. Nah, belas kasihan itu dimulai dari situ. Waktu saudara mulai memperhatikan orang yang sakit, hati saudara mulai tergerak oleh simpati untuk memperhatikan orang itu namanya simpati. Tetapi kemudian simpati ini harus berkembang menjadi empati, gitu. Tidak cukup hanya simpati, kita harus melangkah pada empati. Empati itu bukan hanya memperhatikan orang yang mengalami penderitaan, tetapi turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Jadi empati itu, saudara, lebih dalam lagi daripada simpati. Simpati hanya sekedar melihat, aduh kasihan dia. Tetapi empati kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Walaupun tidak semua penderitaan seseorang kita bisa rasakan, tetapi kita merasa sepenanggungan dengan dia. Berempati. Nah, kalau saudara sudah memiliki rasa simpati dan lanjut kepada empati terhadap orang yang mengalami penderitaan, maka pada akhirnya saudara akan terdorong untuk menolong orang itu. Jadi mulai dari simpati, kemudian berempati, kemudian saudara bertindak untuk menolong orang itu, bergerak untuk menolong orang itu. Jadi belas kasihan itu adalah dimulai dari empati, kemudian simpati, kemudian bergerak. Karena itu firman Tuhan berkata, firman Tuhan selalu mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati orang itu oleh belas kasihan. Jadi
Orang, kalau kita melihat seseorang menderita, kita akan mulai bergerak untuk dia, untuk menolong dia. Ya, seperti itu. Saya tadi malam ke DG AOG. Di DG AOG setelah selesai, waktu mau pulang, datang temannya Erik. Erik ada ya? Ya, ada Erik. Temannya Erik datang, salah satu temannya yang akan mau bikin tugas sama dia. Kemudian Erik bersaksi tentang temannya ini. Erik bersaksi, wow, dia bilang dia berkata, ini kawan saya ini luar biasa sekali, kan? Saya tanya kenapa? Waduh, dia kayak pokoknya dia suka sekali bantu Erik gitu, ya. Laptop misalnya, Erik butuh laptop, dia datang, bahkan dari jauh dia datang hanya untuk kerjakan tugas supaya bersama dengan Erik, supaya Erik bisa pakai laptopnya gitu. Dan dia mungkin juga, ya saya tidak tanya lebih dari Erik, tapi yang jelas Erik berkata begini, mungkin yang ia lakukan ke saya itu karena dia mengalami sesuatu di gerejanya. Saya tanya apa itu? Dia bilang, Kak, dia ini orang dari Manado, tinggal di Palu itu sendiri, tapi suatu waktu tiba-tiba orang tuanya menghentikan semua biaya untuk dia. Dia stres sampai ada beberapa waktu dia tidak masuk kuliah kalau nggak salah, saudara. Dan tiba-tiba dia pergi ke sebuah gereja. Dan di gereja itu, saudara, dia diterima dengan baik, dia ditolong, saudara. Kemudian orang dapat turut merasakan apa yang dia rasakan. Dia dipanggil untuk tinggal di rumah salah satu jemaat. Bahkan anak muda di sana berbondong-bondong datang untuk membersihkan kamarnya dicat, kemudian dia bisa tinggal di situ. Bahkan ada yang berkata, nanti kuliahmu akan kami biayai. Waduh, saya bilang luar biasa, saudara ya. Saudara, itu namanya belas kasihan, digerakkan oleh belas kasihan. Bukan sekedar bersimpati, ya. Kalau saudara bersimpati, kita berkata, lu kasihan dia begini, jangan tersinggung ya. Dia mengalami ini gitu ya. Hanya sampai di situ. Tapi kalau saudara melangkah ke empati, saudara dapat merasakan, saudara tidak bisa tidur, pikirkan, saya kayaknya nggak bisa tidur. Kalau saya pikir terus apa yang dialami oleh Rain, tidak bisa tahan untuk telepon dia, Rain, apa yang kau butuh? Saya akan bantu kamu. Gitu. Itu namanya berbelas kasihan. Saudara, dalam sebuah keluarga pun demikian. Dikatakan lebih baik sekerat roti kering, ya, tetapi kita saling memperhatikan satu sama lain daripada kita makan daging satu rumah, tetapi saudara disertai perbantahan, mementingkan diri sendiri. Ada iri hati di dalam, ada kepentingan diri sendiri di dalam. Seperti itu. Saudara, itu akan memecah setiap keluarga, setiap rumah tangga, dan firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan muncul berbagai kekacauan dan berbagai kejahatan. Kalau gereja mulai mementingkan diri sendiri, mulai ada iri hati satu sama lain di dalam, maka saya mau bilang sama saudara, ujung-ujungnya bisa kacau kita punya gereja. Bukannya kacau, kita akan menimbulkan berbagai kejahatan di gereja ini. Seperti itu juga di dalam keluarga. Kalau istri mulai mementingkan diri sendiri, suami mementingkan diri sendiri, anak-anak mementingkan diri sendiri, mulai iri hati satu sama lain gara-gara kakak dikasih hadiah ini, saya tidak. Untuk kenapa saya terus yang disuruh-suruh? Kakak tidak pernah disuruh, gitu, ya. Kenapa dia terus yang diperhatikan? Saya tidak diperhatikan. Mulai ada iri hati, ya, mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul kekacauan, gitu, dan akan muncul segala macam perbuatan jahat. Seperti itu. Kalau suami mementingkan diri sendiri, ayah mementingkan diri sendiri, pasti kacau di rumah. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita pentingkan diri sendiri. Dan sekarang, saudaraku, zaman sekarang orang cenderung menjadi sangat-sangat individualis, mementingkan diri sendiri. Makan saja, saudaraku, handphone di tangan, kita tidak berbicara satu sama lain.
tidak ada tawa, tidak ada candaan, saudaraku. Saudara, mari saya mengatakan pada saudara, kita singkirkan semua ini dari dalam keluarga kita, dari dalam keluarga rohani kita. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mari kita bangun itu belas kasihan, mulai dari simpati terhadap orang lain, mulai perhatikan orang lain. Jangan cuma perhatikan diri sendiri, perhatikan orang lain. Kemudian berempati terhadap mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian ambil tanggung jawab untuk menolong mereka. Gitu. Kalau anak-anak berbelas kasihan sama orang tua, maka dia akan digerakkan tanpa disuruh, dia akan membantu dan menolong orang tua. Aduh, kasihan mamaku ya, kasihan dia bekerja berat sekali. Kalau saya tidak bantu bagaimana? Dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Maka saudara akan melakukan sesuatu yang baik untuk orang tua kita. Amin. Tadi malam di AOG saya ajar kepada mereka satu karakter namanya ketaatan. Ya, definisi ketaatan itu adalah melakukan perintah dengan sikap yang baik. Gitu. Ada beberapa kata kunci di situ. Ketaatan itu dimulai dengan kata kunci segera. Jadi ketika diperintah, segera melakukan. Jangan ditunda, jangan kata tunggu dulu. Segera dilakukan. Kemudian yang kedua, kata kunci dari ketaatan adalah, siapa yang ingat? Sudah segera? Yang oke tadi malam, coba. Selesaikan. Jadi diselesaikan. Jadi tugas tidak boleh setengah-setengah, harus diselesaikan. Jangan disuruh cuci piring, cuma piring yang dia cuci. Cangkir tidak. Semua gitu. Kemudian ada yang unik di kata kunci yang ketiga, ceria. Gitu. Jadi melakukan tugas jangan bersungut-sungut ketika diperintah, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Nggak enak kalau kita lakukan tugas disuruh marah-marah. Tapi lakukanlah dengan ceria. Nyanyi-nyanyi. Senang sekali kalau kita lihat, waktu disuruh, siapa Pak? Gitu kan. Kemudian lakukan sambil nyanyi, wow keren sekali itu. Gitu. Kemudian selanjutnya melakukan lebih daripada yang diharapkan, bukan kurang dari itu. Kebanyakan kita biasanya kalau disuruh kita minta kurangi sedikit bebannya, gitu kan? Cuci piring semua yang berupa hijau, cangkir yang itu lupa, itu yang muda-muda saja. Kemudian yang terakhir itu ketaatan, itu kata kuncinya adalah melakukan hanya perintah yang benar. Gitu. Kalau disuruh melakukan kejahatan jangan dilakukan. Nah, bagaimana kita bisa ceria melakukan taat di rumah ya dengan sikap yang baik, sikap yang penuh keceriaan waktu melakukan tugas kalau kita tidak punya belas kasihan? Gak mungkin, saudara. Tidak mungkin saudara bisa ceria melakukan sesuatu kalau saudara tidak mengasihi orang tuamu, tidak mengasihi keluargamu. Firman Tuhan berkata begini, ya, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Saudara, ketaatan itu lahir dari kasih. Ketaatan tanpa kasih itu bukan ketaatan sebenarnya, itu keterpaksaan. Itu sebenarnya dari pihak orang-orang yang melakukan perintah itu seperti sebuah penindasan dan perbudakan. Kau akan merasa ditindas, diperbudak kalau engkau taat tapi tidak mengasihi. Tapi kalau engkau mengasihi, kalau engkau taat berdasarkan kasih, karena dorongan kasih, maka saya percaya itu ketaatan yang murni yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Jadi yang mau taat harus belajar dari sini. Belas kasih, belas kasihan. Bersimpatilah, perhatikanlah keadaan keluargamu. Ya, orang-orang yang memiliki belas kasihan adalah orang-orang yang selalu berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Belum disuruh, dia sudah tahu apa yang dia harus bikin. Kenapa? Karena waktu masuk di rumah, dia sudah lihat, kayaknya ada sesuatu yang kurang di sini, yang perlu saya bereskan. Dan dia segera melakukan. Karena dia perhatikan apa yang kurang, masalah apa yang ada di situ, kekurangan apa yang ada di situ. Dia bersimpati dengan itu.
dia kemudian turut merasakan beban yang ada di situ, dia kemudian melaksanakannya. Kalau saudara sudah lihat orang tua saudara sudah capek-capek, sudah apa, saudara berempatilah, bersimpati dan berempatilah dengan mereka. Kalau dalam keluarga ada masalah, ada pergumulan, ada kekacauan yang sedang terjadi, bangkitlah sebagai orang yang bersimpati, melihat keadaan itu, berempatilah dengan keadaan itu. Bukan saudara ikut marah, ikut-ikutan dalam kekacauan itu, tapi jadilah orang yang berbelas kasihan. Ya, engkau tidak boleh masuk ke dalam masalah itu sebagai orang yang akan turut mengacaukan juga, tapi engkau harus berdiri untuk berempati dengan keluarga. Berempatilah dengan semua kekacauan yang terjadi, semua kejahatan, dosa, kelemahan, kekurangan, apapun yang terjadi di keluargamu. Berbelas kasihanlah. Dan itu dimulai dari kau bersimpati nggak dengan keluarga? Atau kau bilang, saya tidak suka dengan keluarga macam ini. Saya mau tinggalkan aja rumah ini. Rumah ini kayak neraka. Saudara, kalau rumahmu kayak neraka, jangan kau tinggalkan. Berempatilah dengan keadaan rumahmu. Amin, saudara. Berempatilah dengan keadaan keluargamu. Bersimpati, empati, kemudian bergeraklah untuk menolong. Amin, saudara. Amin. Saya memiliki beberapa perincian yang harus kita lakukan. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki empati. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang digerakkan oleh oleh belas kasihan? Yang pertama, ya, perhatikan saat orang lain terluka. Jadi dimulai dari kata kunci perhatikan orang yang terluka. Saudara, kalau datang ke gereja ini lebih kebanyakan banyak orang datang ke gereja ingin diperhatikan, bukan memperhatikan orang lain. Mari kita balik. Kalau selama ini saudara hanya ingin supaya orang lihat saya ganteng, sepatu baru, baju baru lagi, model rambut baru, pacar baru, saudara atau semua. Saudara, mari kita membalikkan keadaan itu. Saya akan ke gereja untuk memperhatikan orang lain yang ada di sana. Secara khusus mereka yang terluka. Di biji pun demikian. Ya, kita bukan untuk berlomba di biji siapa biji yang paling bagus, yang paling rame, yang paling apa? Tidak, bukan itu. Yang harus kita lakukan di biji adalah apakah kita sudah saling memperhatikan, khususnya mereka yang terluka. Perhatikan, itu dimulai dari situ. Perhatikan. Amin, saudara. Jangan biarkan satu orang pun lolos dari perhatian. Jadi butuh sebuah tindakan untuk mengamati dengan baik, membangun hubungan, berbicara, bercakap-cakap dengan orang itu, dan kita akan mengetahui apa yang sedang ia alami, apa yang sedang ia rasakan. Yang kedua, sesudah kita memperhatikan, berhentilah untuk membantu. Berhenti untuk membantu. Jangan sibukkan diri saudara, tapi berhenti sejenak supaya kamu bisa menolong orang itu. Orang Samaria yang baik hati, saudaraku, yang membedakan dia dengan para imam dan orang Lewi adalah orang Samaria ini bukan hanya memperhatikan orang, sekarang dia orang Lewi lewat, sekarang dia, saya ada jadwal ini, sejauh. Kenapa orang itu ya? Jangan-jangan ada perampok di sini balik. Tapi orang Samaria itu, walaupun mungkin dia ada jadwal, ada sibuk, ada pekerjaan, dia lihat, kasih ini orang. Dia berhenti di situ, kemudian dia menolong orang itu. Amin, saudara. Kadang-kadang kita harus mengubah jadwal kita, mengubah semua rutinitas kita, berhenti sejenak untuk dapat menolong orang lain. Amin, saudara. Kalau kau bangun pagi, dari pagi sampai sore, kau lakukan terus apa yang menjadi kepentinganmu sendiri, dan tidak pernah berhenti untuk melihat
ada orang yang sedang menanti pertolongan, maka sebenarnya kau tidak berempati. Para suami yang terlalu sibuk, berhentilah, lihat istrimu. Istri pun demikian, jangan terlalu sibuk, berhenti sejenak. Lihat suamimu, dia butuh sesuatu. Orang tua pun demikian, jangan terlalu banyak sibuk, berhentilah. Lihat, mereka butuh, ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak pun demikian, jangan terlalu sibuk, berhenti sejenak untuk menolong orang tuamu. Karena itu dalam satu minggu Tuhan menciptakan 7 hari, tapi ada 1 hari Tuhan berkata, itu hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari perhentian. Supaya apa? Supaya Tuhan berkata begini, supaya hamba-hambamu yang kerja di rumahmu boleh istirahat. Lembu sapimu boleh istirahat. Perhatikan keadaan mereka. Mereka butuh refreshing. Mereka butuh sesuatu. Kau harus memperhatikan keadaan mereka. Supaya kau bisa tinggal di rumah dan bisa memperhatikan istrimu, perhatikan suamimu, perhatikan anak-anakmu. Engkau bisa berhenti untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berhentilah. Kalau kita dapat mengendalikan waktu-waktu kita, sediakan waktu khusus untuk berhenti supaya bisa menolong orang-orang terluka. Amin. Bahkan di gereja ini, saudara, semua program apapun yang kita lakukan, hati-hati. Jangan kita hanya melakukan program seperti para imam, seperti orang Lewi, tapi tidak pernah berhenti untuk memperhatikan orang lain dan menolong orang lain. Amin, saudara. Mari kita lakukan itu. Ini kita mau lantik orang yang mau itu panitia Natal ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Perhatikan orang-orang terluka, mereka membutuhkan. Tadi kita sudah nyanyikan, berikanku hati yang penuh belas kasihan. Kemudian, luangkan waktu untuk mendengarkan. Luangkan waktu untuk mendengarkan. Yang pertama tadi, perhatikan, kemudian berhentilah untuk berhenti sejenak untuk bisa membantu orang lain. Kemudian, luangkan waktu untuk mendengarkan. Ya, kadang-kadang kita berhenti, kita langsung bicara, kamu gini. Stop, jangan bicara. Dengarkan apa kebutuhannya, supaya kita bisa mengerti dan memahami orang itu. Banyak orang sebenarnya ingin cerita sama kita tentang masalahnya. Dia hanya ingin cerita supaya dia plong. Tapi kita terlalu banyak bicara. Dia baru, kita harus bicara. Kita harus bicara. Gitu. Kalau ada teman panggil datang ke rumah atau kita tunjukin teman, jangan banyak bicara dulu, ya. Biarkan dia bicara, pancinglah dia bicara. Saudaraku, kita harus, seorang konselor itu seorang yang ahli bukan dalam berbicara, dalam menyusun pertanyaan yang tepat, gitu. Bertanyalah dalam pertanyaan yang tepat supaya orang bisa terbuka menceritakan dan supaya dia bisa plong. Kita bisa punya telinga untuk mendengar. Banyak orang sulit sekali mendengar. Dia cuma suka didengar, tapi waktu orang bicara, dia memang kesana kemari, ya. Orang bicara sama dia memang sudah dari sini, tiba-tiba dia sudah bicara sendiri. Ini, ya kita bawa mobil gitu. Kalau ada orang bicara sama kita, saudara, tatap matanya, tatap orangnya, ya. Jangan bilang, ya, baik ya, begini. Jangan. Tatap mata orang itu. Dan kita harus belajar untuk tenang, menyediakan waktu, dengar saja terus. Sampai dia buang semua apa, baru kita ngomong. Amin, saudara. Ya, itu namanya berempati, ya, itu namanya berbelas kasihan. Kemudian yang keempat, lakukan apa yang kamu bisa. Itu. Sesudah mendengar, lakukan. Buat pertolongan apa yang bisa kau lakukan. Tidak semua kita bisa melakukan. Tidak semua hal kita bisa berikan kepadanya. Artinya kita tidak mampu untuk menolong semua kebutuhannya, memberikan semua kebutuhannya. Tapi apa yang kau bisa lakukan? Lakukan. Orang Samaria yang baik hati ini, dia cuma mengambil apa yang ada padanya. Ada minyak, dia oles lukanya. Ada anggur, dia obati. Ada keledai, dia taruh di atas keledai orang yang sekarat ini. Dia bawa ke penginapan. Sampai di penginapan dia berkata,
Tuhan, saya cuma punya uang ini. Kalau kurang nanti saya balik lagi ya. Nanti saya akan bayar sisanya. Seperti itu. Semampumu, apa yang kau bisa lakukan, lakukan untuk menolong orang-orang ini. Amin. Yang terakhir, bersikap baik terlepas dari perbedaan. Artinya begini, saudaraku. Waktu engkau menolong orang lain, tiba-tiba orang itu berkata, Kak, saya ini agama ini. Wah, kira Kristen. Kenapa harus agama, saudaraku? Menolong orang lain tidak perlu ada. Sudah tidak manusia mereka. Yesus berkata, kasihilah sesamamu, bukan sesamamu sesama agamamu. Bukan. Kita tidak disuruh mengasihi sesama agama saja. Sesamamu manusia. Kalau dia manusia, tolong dia. Amin. Kita harus berbuat baik. Lepaskan semua perbedaan. Mau dia Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, ateis, tidak punya gereja, dia orang kaya, orang miskin, dia orang baik-baik, orang berdosa, tolong mereka. Itu namanya berbelas kasihan. Dan itu dibelajar di mana? Di keluarga. Tiap hari orang lihat orang tua kacau-kacau, orang lihat anak-anak yang kacau, masih ada belas kasihan untuk mereka. Atau hanya ada kemarahan, kebencian, mulai muncul mementingkan diri sendiri. Saya mengatakan pada saudara, berhenti untuk melakukan itu dalam keluarga kita. Amin, saudara. Saya percaya ke depan kita akan melihat ada banyak keluarga yang diberkati, gereja yang diberkati, kalau kita mulai mengembangkan belas kasihan. Jadi biarlah firman Tuhan ini bisa saudara bawa pulang ke rumah, kemudian praktekkan, ya, praktekkan semuanya. Perhatikan orang yang terluka, yang lemah, yang menderita. Bersimpatilah kepada mereka. Kemudian lanjutkan dengan empati. Supaya kita bisa berhenti sejenak dari aktivitas kita untuk menolong, membantu orang itu. Luangkan waktu saudara untuk mendengarkan mereka berbicara. Mereka curhat kepadamu. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Bersikap baik tanpa memandang perbedaan. Maka saya percaya Indonesia pasti damai kalau kita bisa menolong orang lain. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Malam ini saya akan berdoa nanti meneguhkan panitia Natal. Inti dari Natal itu Galatia 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal harus memiliki semangat belas kasihan.